kasih buat semua pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau juga tidak luput atas bangsa ini. Engkau telah memerdekakan bangsa ini dari tangan-tangan penjajah yang mengikat bangsa kami. Tapi hari ini bersama dengan umat-Mu, bersama dengan bangsa kami Indonesia, mengingat kembali akan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa kami. Dan sebagai gereja Tuhan, kami bersama-sama di tempat ini berdoa untuk bangsa ini, memberkati bangsa ini, memberkati kota-kota yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau melalui ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan kuasa-Mu mengalir di tempat ini, mengalir bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan.
bagi gereja Tuhan, akan berdoa bagi bangsa dan Indonesia ini. Biarlah kiranya Indonesia terus diberkati, karena kita ada di tengah-tengah bangsa ini. Indonesia adalah bagian hidup kita. Karena itu mari kita terus berdoa bagi bangsa ini. Kita serukan Indonesia diberkati. Indonesia diberkati dengan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita dan memberikan kemenangan kepada kami. Dan pada hari ini, bersama dengan umat Tuhan, kami akan mengikrarkan bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Bapa kami yang Maha Kuasa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Mari bersama, aku percaya kepada
terkandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yang sudah dimerdekakan Tuhan katakan bersama. Dengan bahasa Kekala membawa pembebasan bagi saudara dan saya. Haleluya.
untuk panggilan-Mu bagi kami. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kami mau maju bersama dengan Tuhan. Apapun tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini, kami mau melayani Tuhan. Karena tujuan kami ada di tengah-tengah dunia ini adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya, sungguh kami yakini bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Adalah pribadi satu-satunya yang mengenal isi hati kami. Engkau adalah Juru Selamat kami, dan Engkau adalah terang yang menerangi setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, dan kami akui Engkau adalah Tuhan kami. Dengan pujian ini kami nyatakan di hadapan-Mu ya Allah. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup dan terang bagi kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman jadi manusia. Diam di antara kita. Berikan hidup dan terang bagi manusia. Ada hidup terang bagi manusia. Terang di masyarakat, bagi kepunyaan-Mu. Mari bersama Yesus adalah Juru Selamat, Juru Selamat kita beri. Engkau yang menyucikan harimu dalam Tuhan. Sahabat jatuh, ada Yesus yang mau menjadi manusia. Diam di antara kita. Terang diberikan kepada kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus adalah Juru Selamat. Dimanapun di hadapan Demikianlah Tuhan pengakuan kami kepadamu bahwa Engkau adalah pribadi yang baik yang selalu memberi solusi terbaik bagi kami, karena Engkau adalah pintu di setiap jalan kami ya Tuhan. Terima kasih segala kemuliaan hormat yang diberikan kepadamu. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan takaran kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat keberadaan kami saat ini sedang berada dalam gedung yang suci. Olehnya ya Tuhan Yesus, Engkau tahu kami ada di sini Bapa adalah karena ingin
Dan saatnya juga kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri pengalaman baru kepada Bapa dan bagi semua anak-anak Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau menguasai hati kami, perasaan pikiran kami. Biarlah kiranya juga Engkau jauhkan rasa takut daripada kami surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dan kami surga terpujilah bersyukur haleluya. Amin. Silakan didengarkan dengan suara. Dengarkan dengan suara. Dengarkan dengan suara. Baik, shalom, yang di belakang dengan suara saya. Amin. Nah, tadi saya pakai itu saya bilang 1-3 kali. Shalom yang di belakang dengan suara saya nggak ada yang mau tidak dengar kan? Nah, itu jadi sekarang sudah dengar amin. Makanya ya begini. Baik ya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Senang bertemu kembali dengan seluruh saya di Batuban. Pada saat ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita bertemu dalam keadaan saya walafiat, dan tentu sekali ini adalah merupakan kebanggaan buat kita semua. Dan saat ini juga saya akan menyaksikan perubahan Tuhan buat kita. Yang pertama yaitu adalah kondisi berkunjung kepada gereja. Lihatnya saudara penutupan anak musik kita. Dia bukan seorang kerja bengkel, tapi dia kerja di usaha. Tapi dia tahu kelas. Lalu dia bilang bahwa dia ingin memperbaiki itu kedua. Dan puji Tuhan, saat ini tempat kita sudah ada 3 tempat ini ada untuk dinamik dan juga tempat itu apa namanya alat musik itu dan sebagai alat musik kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan menggerakkan hatinya, ya kan? Karena Tuhan itu perlu sesuatu yang bergerak hatinya kan. Jadi bapak-bapak mungkin yang ibu bisa untuk memberi di sini, tapi kalau belum digerakkan kan, nggak bisa saya bilang sesuatu kalau begitu kan. Tuhan bergerakkan hatinya, amin. Dan juga saat ini negara ini sudah enak kelihatan tidak ada seperti ini dari atas karena apa? Ini juga sudah diperpendek Bapak Arwali sebagai kita. Dan terima kasih Pak sudah mau untuk memperbaiki. Dan ini hal yang luar biasa dan Tuhan bersinergi untuk memperbaiki, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya rasa sudah sekali kalau kita semua memberikan hati seperti mereka ini, bahwa semua kebutuhan gereja cepat itu terpenuhi. Baik Bapak Ibu Saudara berkesah Tuhan, sebagaimana dalam 1 minggu ini merupakan minggu keempat saya berkhotbah tentang tema yaitu Yesus adalah tokoh sensasional sepanjang zaman. Dan minggu pertama waktu itu saya pertama saya berikan tentang kelahirannya, di mana banyak orang tidak menerima dia lahir dan berubah sebagai raja Yahudi. Dan kemudian juga oleh hebatnya kelahirannya sampai orang Majus juga datang dari negeri timur membawa persembahan emas, narwastu dan mur, dan juga dengan ketakutannya Raja Herodes. Oleh karena mungkin dia berpikir dia akan digantikan sebagai raja. Dan juga saya telah berkhotbah juga tentang penebusan di mana banyak orang yang mengambil bahwa Yesus bisa yaitu mengampuni dosa. Dan kemudian juga saya telah menyampaikan sedikit tentang kuasa Tuhan, di mana dia melakukan kesembuhan. Dan saat ini juga saya akan berkhotbah tentang Yesus adalah ciptaan. Yesus bukan ciptaan tetapi adalah pencipta, dan bukti-bukti dia adalah pencipta saya akan berikan saudara-saudara sekalian hari ini. Dan kita Kolose pasal 1 ayat 15 adalah merupakan nafs yang sering dipakai oleh bidat-bidat saudaraku aliran sesat untuk berkata bahwa Yesus itu adalah ciptaan sama seperti malaikat atau sama seperti saudara-saudara diciptakan. Namun saya mau katakan bahwa hari ini saya mau buktikan bahwa Yesus adalah pencipta dan bukan ciptaan. Dimulai dari ayat 15, mohon saudara Bapak Marjono baca. Kolose 1 ayat 15.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Iya, Yesus itu sesungguhnya adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Terus, Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Terus, Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. baik, saudara-saudara sekalian, ayat 15 ini merupakan nats yang dipakai oleh mereka bahwa dikatakan Yesus itu adalah ciptaan karena di sana ada lebih utama dari segala yang Dia ciptakan. Maksudnya dari katakanlah komunitas ciptaan itu, Yesus ada di sana dan Dia adalah juga golongan yang diciptakan menurut mereka itu. Namun saudara-saudara sekalian, bukan itu maksudnya. Kenapa yaitu Paulus memakai kata sulung? Karena buat orang Yahudi saudara-saudara sekalian, biasanya yang sulung itu adalah yang terutama dan sangat kental bagi mereka. Buah sulung, persembahan buah sulung itu. Persembahan buah sulung itu adalah biasanya adalah ketika dia baru bekerja dan memberikan semua gajinya kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara sekalian, yaitu anak sulung. Maka saudara-saudara sekalian, ketika Yesus membunuh, ketika Allah membunuh orang Mesir, itu anak sulung dibasmi dan juga dimatikan. Orang-orang anak sulung, kata sulung adalah kata yang sangat berarti dan lebih terutama buat orang-orang Yahudi. Itu sebabnya hak itu dipakai. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat 15 ini adalah berbicara tentang Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kata gambar berarti memberikan gambaran atau cerminan sifat-sifat Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata sulung ini juga pernah dipakai sebagai penebus untuk umat. Untuk umat saudara-saudara sekalian, dia juga mengacu pada diri Yesus sebagai sang penebus di dalam kitab Mazmur ayat 89. Mazmur 89 ayat 28. Mazmur 89 ayat 28. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Ya, ini adalah berbicara tentang Yesus sebenarnya yang akan menjadi sang penebus untuk dunia ini. Dan kalau dia dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 6, dia di sana dikatakan itu adalah berbicara tentang anak Allah. Dan kemudian juga kalau Yohanes 3 ayat 16, dia juga adalah sebenarnya mengacu pada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau katakan bahwa nats yang dipakai oleh bijak-bijak ini saudara-saudara sekalian, sesungguhnya mereka adalah salah paham. Pengertian daripada ayat 15 adalah bahwa sesungguhnya Yesus adalah yang paling utama dan terutama dalam dunia ini. Bukankah saudaraku bahwa tema Kolose adalah yaitu keutamaan Kristus. Itu adalah kitab Kolose yang memiliki tema keutamaan Kristus. Dalam hidup ini saudara-saudara sekalian, yang diutamakan adalah Yesus. Segala sesuatu yang dibicarakan dalam segala ciptaan Allah adalah fokusnya semua adalah untuk Yesus. Adalah semua bermuara kepada Yesus. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara, perhatikan ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu di dalam Yesus, yang ada di surga, baik yang ada di bumi, yang kelihatan baik yang tidak kelihatan. Baik itu saudara utama sehingga itu mau kerajaan pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Itu sebabnya saudara saya mau katakan jelaskan bahwa memang Yesus itu adalah pencipta. Amin. Yesus itu adalah pencipta dan Dia menciptakan yang saudaraku sekalian adalah semuanya fokus bermuara kepada Dia. Dikatakan yang 17 Dia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dari kata segala sesuatu, Dia yang terdahulu tidak ada. Sebelum dirinya tidak tahu memang Dia awalnya segala sesuatu. Itu hebatnya saudara-saudara sekalian. Kemudian Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan kepada kita semua supaya kita berhati-hati dalam menerima acara. Saya telah melihat beberapa news dan terlalu banyak memang di sana pengajaran atau bidat-bidat Kristen, bidat-bidat saudara-saudara sekalian. Dan memang boleh dikatakan dari video mereka, katakanlah bahwa
dan membangun. Tetapi 20 saudaraku adalah menyesatkan orang Kristen. Nah, kelihatan memang enak sekali apalagi kalau berbicara tentang etika dan penguatan iman, mantap sekali. Karena di sana kan kelebihannya hanya Tuhan. Sama dengan gereja ngomong, saudara. Kalau di sana tidak ada kata-kata itu nama Yesus, jadi itu gereja ngomong. Tapi kalau penulis mereka bagus sekali, mereka tentang bicara tentang itu sukses, karena mereka rata-rata juga terlibat dalam tentang mereka adalah para penulis motivasi, mereka adalah para motivator. Jadi saat ini saya melihat banyak kali video orang menyesatkan orang-orang Kristen. Saya berharap kalau saudara-saudara sekalian pergi ke kader, ada undangan, mohon tanyalah saya supaya jangan saya susah lagi untuk membebaskan saudara dari puasa bilet-bilet. Karena susah, mereka udah dicuci otak, susah saudara. Jadi saya berharap pada seluruh jemaat Tuhan kalau ada undangan seminar, mohon ditanya saya, Pak, apakah ini saya bisa ikuti? Bagus, apakah PDT ini bagus karena apa? Saudara-saudara sekalian, banyak ragam sekolah teolognya. Kalau ini saya ingin melamar, jadi Bapak bisa mengajar apa katanya? Saya bilang, saya pikir saya bisa semua mengajar semua mata kuliah kecuali Yunani, Ibrani dan teologi Inggris. Nah, ternyata cerita-cerita bersama ini saya berarti juga bersidang. Semua orang ini itu aliran apa yang dibuat ada anak orang di sekitar kaca lalu bilang halus kata tujuannya itu artinya sekolah itu begitu karena ada dana dari luar dan dana itu adalah alirannya sesat dari kiri, tetapi mereka mau disebut gereja oleh karena itu dan ya berat rasanya untuk menantang tapi mereka mau itunya gitu. Jadi kalau itu gak usah lah. Dulu aja tahun 2000 ada tawaran untuk ada pengajaran yang saat ini sedang beredar di Tantangkora yang dia adalah New Life Mission New Life dari Korea. Waktu itu kalau aku mau ikut dia juga kaya sekarang, saya nggak tahu berapa miliar uang saya karena didukung bukunya betul-betul dan hebat sekali. Betul dalam pengajaran itu Yesus itu adalah juru selamat, tetapi bukan Allah. Dan itu tidak bisa saya terima. Masuklah bayangkan perlu lagi perut 08 dalam ajaran begitu kasih uang. Rata-rata orang kalau nggak ada kudus dalam dirinya dia akan mengambil itu. Jelas kata merahnya, jelas. Ya, kata merah itu bikin kenyang, bikin enak tidur. Ya kan? Tetapi karena roh kudus ada dalam diri sehingga saya menolak. Beliau suruh jual dan titik nol yang terpenting memberikan cara yang sehat. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah pencipta dari kita Yohanes pasal 1. Mohon dibaca Bapak. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama dengan Allah terus. Dan firman itu adalah Allah. Terus ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan firman itu adalah Allah. Dan ia pada mulanya bersama dengan Allah. Dan ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama dengan Allah. Lalu firman itu terkait apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dijadikan oleh Dia terus. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu dia Yesus. Itu dia menciptakan segala sesuatu. Tadi dalam kitab Kolose sudah diterangkan dan di dalam nafsu juga sudah diterangkan, saudara.
bahwa memang Yesus itu adalah pencipta. Di sini adalah berbicara tentang Allah Tritunggal. Tritunggal, saudara-saudara sekalian, bukan sebenarnya Eka Tunggal. Sebenarnya itu adalah Esa, saudara kekasihan Tuhan. Jadi kalau paham Tritunggal di sini itu adalah paham yang mengakui satu Allah, namun terdapat di dalam pribadinya ada 3 pribadi. Itu yang disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Bapa, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Sesungguhnya bahwa mereka bertiga adalah Allah. Hanya perwujudan pribadinya juga berbeda-beda. Materi sama, materi sama. Saudara-saudara sekalian, itulah yang disebut definisi Tritunggal. Nah, saudara yang dikasih tahu memang kalau berbicara Allah Tritunggal akan sulit dipahami dan diterima kalau dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka kalau ada seseorang yang di luar Kristen untuk bertanya bagimu tentang Tritunggal, tak usah jawab. Tapi kalau dia mau belajar kepadamu, tapi dia mau dituntut kepada Yesus, barulah ajar dia. Karena apa? Sulit kita menerima dengan logika kita tentang Allah Tritunggal. Hanya dengan iman itu bisa diterima, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bagaimana hebatnya logikamu dan logikamu bisa memikirkan penciptamu. Bapak kita yang baru lahir dia, kita tidak tahu berapa kali dia nangis hari itu. Kita tidak tahu kemana dia pada tahun pertama. Kita tidak tahu saudara-saudara sekalian berapa tulangnya yang datang. Artinya apa? Bagaimana mungkin bisa kita mengetahui semuanya tentang Allah? Kalau ada orang yang bisa menerangkan secara tuntas Allah yang Tritunggal, itu adalah Allah yang dibuat-buat, dan itu bukan Allah yang disebut. Dengarkan ini, bootstrapment atau bootstrapsmu dalam Facebook atau Instagram. Nih, saya minta padu berkata itu. Saya minta padu berkata, kalau ada orang bisa yaitu menerangkan Allah Tritunggal atau Allah secara diri, itu bukan Allah. Itu adalah Allah yang dibuat-buat. Tak boleh pahami. Itu, jadi itu Allah yang dibuat-buatnya sendiri. Itu bukan Allah yang sesungguhnya. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya dan secara detail tentang Allah, tetapi tidak memiliki pengenalan. Kalau tidak bisa 100%, tetapi ada beberapa kita tahu sifat-sifat Allah. Tak boleh pahami. Amin. Sama dengan mama kita atau bapak kita, kita tidak tahu. Hanya kita tahu dia tanggal lahirnya, tahu. Mungkin harinya sudah lupa, ya kan, bulannya tahu. Makanya setiap buka bulannya kalau masih ibu dikasih ucapan selamat ulang tahun, bulan-bulan yang kasih kado, kan begitu ya. Sini ada yang selalu berikan kado dia tahun untuk hari ulang tahun orang tuanya. Ada? Ya. Tapi mulai sekarang belum bisa, sudah harus mulai kita berikan. Amin. Memberikan kado ulang tahun kepada mama, kado ulang tahun kepada bapak, kalau masih hidup. Karena itu penting, ya kan? Nah, itulah maksudnya Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kita tidak bisa menjelaskan Allah itu 100%. Dan orang tidak bisa menerima Allah Tritunggal kalau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan kalau dia menerima Yesus, itu bisa dia terima. Nah, saya katakan tadi saudara-saudara sekalian bahwa Yesus adalah tokoh yang sangat sensasional sepanjang zaman. Salah satu adalah tentang ketuhanannya. Karena orang memahami dia hanya sejak dia dilahirkan oleh Bunda Maria di Bethlehem, di negeri kecil, di desa kecil, negeri terkecil. Dan Alkitab mencatat dia mati karena tobat. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian banyak orang Yahudi berlawannya, dan tidak banyak orang Yahudi menjadi orang Kristen. Dan saya mengatakan orang lebih saudaraku bahwa banyak orang Yahudi hidup menjadi orang Kristen. Tidak. Orang Yahudi kalau menjadi Kristen disebut dia gerakan Mesianik. Dan mereka saudaraku tersebar di seluruh dunia saat ini. Saudara memang Kristen satu-satu.
mungkin sekitar 1.000 orang di seluruh dunia. Dan mereka berkata, dan lebih menyakitkan kalau Kristen tinggal di Israel. Kenapa? Karena tiba-tiba katanya nanti datang rabi mereka. Jadi katakanlah pendeta ini jawab, jadi datang rabinya dibungkus bom, lalu dikasih dia sama bapak, dan jamnya sudah dihitung berapa. Tiba-tiba nanti mereka. Jadi kalau kita orang Indonesia Kristen itu berarti kita kalau kita ini saudara-saudara sekalian dijauhi aman, gitu kan? Tapi lebih menyakitkan lagi satunya adalah orang Kristen di Irak. Orang Kristen di Irak itu adalah Kristen murni. Jadi mereka saat ini saudaraku sebenarnya sudah begitu merdeka. Memiliki berapa juta penduduk, tapi belum dapat tujuan merdeka karena masih ditahan oleh Irak. Karena kan negara Kurdi, daerah Kurdi itu adalah antara Irak itu dan juga Turki dan daerah Efrat itu. Itu negara Kurdi itu suku Kurdi. Saya selalu katakan bahwa orang Majus itu adalah orang Irak, negeri Mesopotamia. Tetapi banyak saya lihat di Google, tafsirannya adalah orang Iran. Tapi saya lihat saudara-saudara sekalian orang Iran itu tidak seberapa dia orang Kristen. Tapi kalau suku Kurdi itu rata-rata saudara itu, makanya saya katakan kalau itu kan tafsiran orang dimasukkan di Google. Tapi kalau saya berpikir dan saya menafsir bahwa orang Majus itu adalah orang Kurdi dari daerah Saddam sana. Ya. Gak salah kau memberikan tafsiran, kau juga semua menafsir, ya kan? Tapi kalau saya menafsirkan yang lain, baru salah. Kalau masalah tafsiran, tidak saya pikir bisa memberikan tafsiran. Bapak Ibu sudah yang dikasih dalam Tuhan. Jaga begini memang adalah jaga yang kurang menarik untuk belajar apalagi berkhotbah. Kenapa? Banyak orang. Jam 1 ini, jam 12 ini. Kemudian bicara tentang teologi tentang Tritunggal. Ini mata kuliah dia lari sama anak sekolah. Percayalah, kami juga sudah waktu dulu di bangku kuliah. Kalau sudah disebut masalah Tritunggal, itu banyak orang ngantuk mahasiswa itu. Apalagi filsafat. Iya. Semua hampir rata-rata saudara-saudara sekalian apalagi dia keluar dari aliran Pantekosta. Kalau sudah belajar filsafat, dia pasti banyak pasrah nilainya, miliki. Ya sekarang yang ada miliki kan, miliki semua harus miliki. Ya. Kenapa? Tidak menarik, ya kan? Tidak menarik. Bayangkanlah teman-teman ini, Allah itu adalah jauh, tapi dia antara, kan? Allah itu dekat tapi tidak bersinggungan. Itu suara, itu adalah semacam kata-kata hiasan filsafatnya. Jadi maksudku, kalau buat Anda sekarang kurang menarik untuk Bapak Ibu tentang obat ini, cerita masalah itu bisa sampaikan bahwa memang Yesus dia adalah alat yang tidak merupakan mana-mana dan sangat sensasional buat sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan sana ini hebatnya dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak satu yang terjadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Artinya dia adalah pencipta yang menjadikan. Dan yang paling menarik buat saya, yang memang karena kebutuhan dunia, ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus itu ada hidup. Saya mau sampaikan sudah bicara hidup, karena Yesus itu adalah hidup. Kenapa? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan di sana begini, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu ada 3 ya. Yesus itu ada 3. Dikatakan dalam digambarkan penulis Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau pergi ke rumah Bapa harus melalui aku. Kenapa harus pergi ke rumah Bapa? Apa yang maksudnya rumah Bapa? Surga. Karena di sana kehidupan. Jadi yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud di sini adalah hidup. Itu adalah hidup. Manusia saudara-saudara sekalian memiliki 3 fase kehidupan. Namun saya mau katakan bahwa kehidupan sekarang sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan nanti. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan
bulan, ada itu sekarang bukan saya itu lebih daripada 10 bulan. Jadi yang biasanya normalnya manusia itu dalam dunia embrio adalah 9 bulan. Jadi saudara-saudara sekalian, Alkitab mencatat dalam Mazmur 129 ayat 13 bahwa Allah melindungi manusia itu di dalam rahim seorang ibu. Di dalam rahim seorang ibu, Allah melindungi manusia. Artinya apa? Bahwa manusia di dalam rahim manusia itu sendiri, ketika dia masih janin adalah atas persetujuan Tuhan, dan Tuhan yang melindungi itu. Sebabnya saya mau katakan kepada para remaja, para anak gadis, jangan sampai mengaborsi. Di luar negeri sudah ada hukum yang menyetujui bahwa bisa aborsi. Tapi saya mengatakan itu adalah berkaitan dengan firman juga. Di Indonesia memang ada diizinkan mengaborsi, tapi mengaborsi oleh karena apa? Mengaborsi oleh karena ketika seorang ibu yang sah mau melahirkan, lalu dokter memprediksi harus mati salah satu. Lalu dipanggil suaminya, Om Usman, ini istri bapak dan anak bapak. Menurut analisa kami akan meninggal salah satu. Mana yang bapak pilih? Anak tahu. Maka saya mau katakan kalau bapaknya memilih anaknya, itu adalah kelewat saudara. Jadi harus memilih ibunya yang diselamatkan. Amin. Itu, amin. Harus. Ya. Ada pilihan, entah sudah saya pilih itu. Ada pilihan saya bagus sekali ya, tentang pilihannya, tentang siapa yang harus terpilih dalam hidup ini. Dan terutama memang adalah Yesus, amin. Tapi dari itu sebuah video seorang manajer manggil semua karyawannya pada saatnya, lalu tanya siapa sudah berkeluar dari sini, lalu ada 7 tangan, lalu tuliskan dulu 10 orang yang paling yang kau kasihi, dan tuliskan 10 orang, lalu dia bilang kalau bisa buanglah dulu 5 yang kurang dan tinggal dibuang, nama itu dicoret, lalu kita berapa 5 lagi, kalau bisa buang lagi, tinggal dulu 3 buang 2, dan tinggal namanya siapa? Istrinya, mamanya, sama anak. Lalu buang 2 lagi, dibuang ibunya, dibuang anak. Lalu kenapa kau pilih? Ini istri kau tinggalkan, bukan? Karena anakku nanti akan menikah dan pergi meninggalkan aku. Dan mamaku sudah tua dan dia nanti akan harus selesai. Dan kalau istriku, dia akan bersama dengan saya selamanya. Amin. Jadi maka oleh karena itu saudara buat kaum bapak, istri adalah yang terutama. Amin. Bukan anak, istri yang terutama. Ya. Senyum dulu para ibu-ibu. Lihat suaminya. Tohori dia begini betul. Ibu bisa? Amin. Jadi maksud saya bahwa kehidupan pas pertama itu adalah dunia beliau, maka dia berhubungan dengan beliau. Ini para anak-anak dari saya ingatkan. Kemudian fase kedua, kehidupan fase kedua, tahap 2 adalah kekinian. Ini yang selanjutnya. Dia berkata saudara-saudara sekalian, dan dia menjadi kehidupan kita. Dan bagi orang yang miskin, dia katakan menurut berdiri rumah kita, berdiam apa orang kerja, menanam, ada tahu pelihara Tuhan. Artinya itu adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup kita semua. Amin. Dalam masa kekinian saudara-saudara sekalian, sangat banyak akan dipelihara oleh Tuhan, tetapi kita bergantung kepadanya. Kemudian dia memberikan jaminan hidup bagi kita pada tingkat. Ya. Bapak Saudara bisa menyampaikan keluar kepala karena aku sudah ada lupa. Yohanes 5:24 juga. Ya, aku karena sudah lama lagi nih. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa
yang percaya kepada aku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Sesungguhnya ia akan menerima hidup kekal sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya setiap orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia menjamin kehidupannya sampai kepada akhir kanan. Amin. Nah itu dia tadi harus dibaca setelah dengan ini terlalu mengadani. Karena kalau menginjilkan harus keluar kepala dia, nanti kalau orang pokok Alkitab dilihat dan nanti itu rumahnya. Jadi harus hafal itu. Nah, maka sudah sekali bahwa Yesus itu adalah pencipta. Mari kita melihat dalam kita menjadi yang sama benar. Saya pakai lagi waktu itu sendiri. Bersabar. Ada yang sudah janjian? Tapi 17 kan dari pekerja, ya. Kalau sudah jelas sekarang 17 tadi jelaskan. Tolong mau bacakan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, perhatikan di situ. Kata kita itu adalah bentuk jalan, bukan tunggal bukan satu. Nah, di sana adalah keterlibatan Allah Tritunggal dalam menciptakan manusia. Jadi di suratnya saya katakan bahwa Yesus bukan ciptaan. Yesus itu adalah pencipta. Dan kalau di dalam teologi Yeshua, kami buat menafsir ini. Dan kalau saya tidak bukankan di sini kurang pas waktunya dan tidak terlalu berguna untuk kita semua. Ya, jadi ini adalah salah satu tugas menganalisa, menggali Ibraninya dan juga membuat video dan membuat makalah juga. Ini adalah salah satu tugas. Jadi maksud saya di situ kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa memang Yesus itu adalah pencipta. Dan dikatakan di sana Allah berbicara baiklah kita, itu adalah kata kita, bukan kata tunggal saudara, tetapi itu adalah bicara esa, bicara kita itu adalah bicara dua itu, tetapi di sana adalah bicara tentang Allah tunggal. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan Yesus adalah pencipta. Kalau kita juga melihat saudaraku dalam selain Yesus ini pada zaman dulu sebelum dia berinkarnasi di dunia, perhatikan dalam Kejadian 21 ayat 17. Kejadian 21 ayat 17. Ya. Allah mendengar suara anak itu. Ya, terus Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. nah sampai itu dulu perhatian ini saudara sekalian. Ini adalah sebuah kisah waktu itu di mana Abraham mengusir Adam dan anaknya Ismail, mengusir darah dagingnya, dan lalu Hagar menipu anak itu dan membawa kepada burung dan bisa dikecapai dan istirahat, lalu dilemparkannya karena sudah tidak ada air di jubahnya, dan dia berharap segera cepat mati. Tetapi saudara-saudara, Allah melihat dan malaikat Tuhan datang. Perhatikan itu kata tulisan malaikat. Malaikat Allah, malaikat huruf besar. Allah itu adalah huruf kecil di sana. Malaikat Allah itu adalah berbicara tentang diri Yesus. Dia waktu itu datang menemuinya dalam bentuk teofani. Itu dia. Dalam bentuk. Jadi tidak semua tulisan malaikat Allah, yaitu dia huruf M-nya besar dan A-nya besar. Jadi kalau tulisan seperti ini dalam perjanjian lama itu mengacu pada Yesus Kristus itu Tuhan. Ya. Jadi maksud saya di situ bahwa Yesus itu sudah ada sejak dahulu kala, dan kalau kita menjadi besar berkata yang sudah ada sejak purba kala, sejak dahulu kala, yang akan dilahirkan di kanan bawah di Bethlehem. Artinya itulah pribadi Yesus yang membuktikan bahwa
bimbinglah dia sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Itu kepada Ismail. Makanya perbesar pusat di negara Ismail. Tahu negara Ismail ya? Jadi maksudnya Tuhan memberkati, Yesus memberkati. Berarti itu ayat 18. Dikatakan bangunlah angkat anak itu dan bimbinglah dia sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga dia melihat sebuah sumur dia pergi mengisi pribadi dengan air, kemudian diberinya lah anak itu minum. Jadi di situ kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus. Jadi kalau dalam Alkitab, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Saya harus sampaikan ini kadang-kadang kalau ada jemaat yang merasa dia lebih pintar dari pendeta, dan dia kalau diajar sudah betul-betul kita waktu semua begitu. Ada juga udah begitu. Menganggap hebat. Padahal orang sampai sekolah sampai doktor dan apa merasa memang butuh belajar dan banyak yang kita ketahui. Jadi maksudnya ini, saya sampaikan ini. Kalau tulisan dalam Alkitab, Tuhan, guru besar semua, itu mengacu kepada Allah Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kan dalam surga Tuhan itu ada yang disebut Adonai, tapi kan disebut di sini Adonai dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, jadi ada banyak beberapa sebutan Tuhan, saudara-saudara sekalian, dan kata sebutan itu menunjukkan maknanya semacam itu. Dan makanya kalau dia belajar bahasa Ibrani dan bahasa itu dia kan tahu oh ini kalau dia Yahweh, dia Tuhan, berarti dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang terus ada dan tidak pernah tidak ada, Allah tidak terkalahkan, Allah benar. Kalau dia disebut Jehovah Jireh, berarti dia adalah Jehovah yang menyediakan itu adalah bicara tentang pemeliharaan hidup. Jadi seperti itu dalam penerjemahan kita. Namun ada kadang-kadang jemaat sudah merasa sudah hebat dan merasa tahu. Kalau makanya dia mau bergereja, itu salah. Dan saya pikir itu adalah berasal dari sehat. Kenapa orang sampai sekolah sampai doktor? Itu karena banyak rahasia yang harus dibongkar dari Alkitab ini. Amin. Nah, baik. Bapak Ibu Saudara yang disayang Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari dalam segi firman. Bahwa memang kita bangga memiliki Yesus yang dia adalah pencipta dan menciptakan segala sesuatu. Karena banyak orang yang menerima dia sebagai pencipta hidup terserah dia. Dan yang paling menarik dia katakan bahwa dia adalah hidup dan dia adalah Roh hidup. Artinya bahwa dia akan memelihara hidup kita sebagai kita. Amin. Sepanjang kita hidup, dia akan memelihara. Dia katakan dia adalah menciptakan segala sesuatu dari yang jadi tanpa dia, dan dia adalah terang hidup dan terang manusia. Jadi oleh karena itu mari kita selalu berikan kepada Tuhan supaya Tuhan memelihara hidup kita, supaya juga Tuhan senang. Kalau saya dan saudara bergantung kepada Tuhan atau terhubung terus dengan Tuhan, itu artinya kita sadar bahwa kita manusia yang tak berdaya tanpa Tuhan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa ini tentu memiliki persoalan hidup. Bukan kali katakan dia bahwa dia menjadi hidup. Maka oleh karena itu serahkan semua persoalan hidup kepada Tuhan, dan dia akan memberikan solusi terbaik buat diri kita semua. Mari kita tutup kepala kita berdoa. Bapak surga yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah mengajar kami tentang diri sendiri, mengajar kami tentang eksistensi ya Bapak surgawi, baik ketika engkau pada kekekalan ya Bapak sebelum engkau menjelma menjadi manusia. Kami bersyukur kalau engkau mengajarkan kami Tuhan bahwa sesungguhnya engkau adalah pencipta segala sesuatu, dan engkau adalah hidup dan menjamin kehidupan kami. Tuhan, engkau tahu kami Bapak adalah manusia yang terbuat daripada kebutaannya, dan kami adalah manusia lemah. Dan seringkali ya Tuhan, kami hampir-hampir lupa atas kebaikan-Mu, dan oleh yang ampuni kami, dan kami berdoa dengan Engkau mengatasi semua persoalan hidup kami. Selidiklah hati kami masing-masing. Mungkin kami ada yang kekurangan yang Tuhan saat ini, dia bergejolak tentang ekonomi, penyakit. Mungkin juga ada yang sangat terluka. Saya berdoa, hanya Tuhan yang menjadi penyembuh, Tuhan yang mengangkat problem ini kami semua. Bawa kami kepada rencana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak terpujilah Engkau. Segala persoalan hidup kami dan segala penyakit kita yang habis kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih dan mengucapkan bersyukur haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah dikasih
atas segala berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Baik sambil melanjut menjalankan kamu kesabaran, kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Sungai sukacita pun mengalir dalammu. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya membacakan waktu kita, kami menyambut Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pertama kali hadir di gereja ini. Kalau ada, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan, masih jemaat yang setia ya. Kita terus doakan supaya Tuhan terus menambah-nambahkan firman kita bersama-sama berbahagia. Baik, kita akan memperhatikan warta pelayanan jemaat untuk 1 minggu ke depan, dimulai dari pelayanan untuk ibadah kedua, pengkhotbah Bapak Gembala, WL Bapak Marjono, singer Bapak Bagus, Bapak Nolia dan Bapak Gempras. Penerima tamu Ibu Elizabeth dan Ibu Eklesia. Pendoa syafaat Ibu Arga Simamora. Multimedia Ibu Irutun, Presidi PB, teman musik
kaum Bapak. Dan untuk ibadah WBI untuk minggu Sabtu depan di sana dilayani oleh tim Bartolomeus yang melayani berkhotbah Bapak Gembala, WL Ibu Nadia, Singer Ibu Joprans dan Ibu Arul Besaribu, keluarga dan doa Ibu Joyce, multimedia Ibu Felicia, aset kolektor Ibu Boy dan Ibu Yona, main musik Esterlin dan Ibu Yunus. Kami imbau juga untuk semua ibu-ibu untuk menghadiri ibadah WBI ini. Bahkan juga untuk ibadah pelayanan remaja pemuda hari Sabtu masuk pukul 19, berkhotbah Bapak Tarjono, WL Victor Simajuntak, Singer Fani dan Trika, keluarga dan doa Golda, multimedia Ivan, hasil kolektor Laura, pemain musik Esterlin dan Ruth. Puji Tuhan, perhatikan keuangan kita benar apa adanya. Jika ada dari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah memberi tapi belum tertera namanya, boleh dikonfirmasi kepada Bapak Ibu pada tempat ini. Kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di setiap tim Jakobus, Johannes, Filipus, Andreas untuk bersama-sama menghadiri ibadah KB3 di setiap sektor masing-masing. Gembala dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang ulang tahun pada minggu ini. Jika ada nama yang tidak tertera, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Yang pertama untuk Bapak Ajisno Simamora, Bapak Eli Chandra Situmorang, Bapak Hasian Siahaan, Arjuna Situmorang, Bapak Adi Paruntungan Simamora, Ibu Krisnawati Huta Barat, dan Bapak Charles Parindo Semari-Mari. Jika ada dari Bapak Ibu yang berulang tahun hari ini, kami persilakan bangkit berdiri untuk diberikan salam. Oh, puji Tuhan. Firman Tuhan Yeremia 29:11, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang layak menerima segala pengagungan, penghormatan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menjadikan kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami bangga dan berbahagia memiliki Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah di atas segala Tuhan. Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak disembah, Allah yang kami puja dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan yang terutama di atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah Engkau atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bapak Gembala kami pendeta Tanggung Terbuta, semakin hari semakin bertambah-tambahkan urapan baru. Maka juga Tuhan karunia, terlebih lagi Bapak yang baik, Engkau beri kewahyuan yang lengkap atas setiap firman-Mu Tuhan, atas lalu menyampaikan firman-Mu atas sebab-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati visi-misi mereka ke depan, berkati rumah tangganya, berkati seluruh kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan dan membawa di hadapan-Mu ya Allahku. Pelayanan kami sepanjang 1 minggu ke depan, kami serahkan dan pertaruhkan ke hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau mendahului setiap pelayanan kami Bapa. Persiapkanlah setiap kami anak-anak Tuhan ambil bagian, supaya kami boleh mempersiapkan diri kami. Kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Visi 55, kebutuhan gereja-Mu Tuhan, kami serahkan pertaruhkan terus di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, bahwa segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, bahwa semuanya Bapa akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdiri
Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami rindu Tuhan melawat, Tuhan memberkati, Tuhan menyelamatkan, hujan pertobatan keselamatan Tuhan curahkan atas bangsa kami yang besar ini Bapa. Kami rindu pengenalan akan Tuhan menolong setiap suku-suku atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau bangkitkan perekonomian atas bangsa kami Tuhan, dan seluruh sektor perekonomian diberkati Bapa, dan seluruh sektor kehidupan diberkati, politik, pendidikan, budaya, perekonomian semuanya diberkati khususnya Tuhan Yesus. Biarlah keadilan, kebenaran ditegakkan atas bangsa kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan untuk pemilu tahun depan. Kami rindu Tuhan mendahului, Tuhan memberkati yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Itulah Bapa yang menjadi pemimpin kami untuk tahun depan Bapa. Kami merindukan Tuhan bahwa dijauhkan segala pertikaian, perpecahan atas bangsa ini, dan berada shalom. Itulah menjadi bagian bangsa kami yang besar ini Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, seluruh petinggi pembesar di bangsa kami, dimulai dari tingkat pusat hingga tingkat terdaerah, Tuhan menolong mereka, memberikan roh takut akan Engkau, memberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin mesejahterakan bangsa kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk melihat bangsa Israel. Kami berdoa juga Tuhan nyatakan belas kasih-Mu. Selamatkanlah mereka Bapa, mengenalkan Tuhan tercurah bagi umat pilihan-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang berdiri di garis terdepan. Tuhan menolong mereka, para misionaris, para penginjil, para pendeta, pembawa sidang yang berdiri di garis terdepan dalam mengatakan Injil keselamatan. Tuhan menolong, Tuhan mengurapi, Tuhan memperlengkapi, Tuhan membela dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang mengalami penganiayaan, Tuhan menolong, Tuhan membela, dan seluruh umat-umat Tuhan, orang percaya dimanapun berada Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi saluran berkat, menjadi garam dan terang atas kegelapan dunia ini dalam nama Yesus Tuhan. Bapak juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan yang sudah hadir, apapun menjadi pergumulan pasangan kami serahkannya dalam tangan kasih-Mu, karena kami tahu Tuhanlah pemilik atas seluruh kehidupan kami. Tuhan akan menolong membuka jalan atas setiap masalah pergumulan hidup kami, karena pertolongan Tuhan itu nyata dan sempurna dan tepat pada waktunya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap janji dan firman-Mu Tuhan, dan apa saja yang kami minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka dengan iman kami telah menerima setiap jawaban doa kami. Terpuji terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikiannya kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua kita semuanya bangkit berdiri dan bersyukur buat hadirat Tuhan yang sudah bekerja di tengah kita. Dan saya percaya kita semuanya sudah dilawat oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Juga saatnya kita menerima berkat Tuhan melalui penumpang kanan hamba Tuhan. Tempat ini kepala kita imani pujian. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong, memberkati, dan melepaskan kita dari segala kesusahan. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, Dia tak
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan Yesus, karena Tuhan terus menolong kami dari awal acara hingga pada saat ini Bapa. Dan sekali lagi kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau berkati dan semua tempat kecuali Engkau mengangkat semua persoalan hidup kami. Biarlah Tuhan seluruh yang ini dari hamba persaudaraan ke dalam Tuhan, dari pujian penyembahan dan juga Bapa puji sukacita dan kepersembahan kami semuanya Tuhan menjadi korban yang harum di hadapan dan Tuhan untuk berdoa dan menutup acara ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dua sendirinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan mengampuni kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan memberkati. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan